Halo penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hambatan penghantar. Penghantar yang dimaksud adalah suatu bahan yang bisa menghantarkan arus listrik, bisa dikatakan logam atau konduktor ya. Jadi kalau misalkan saya punya bahan, suatu penghantar, misalnya panjangnya L, anggap aja ini penggalan dari sepotong kabel gitu ya. Nah ini berbentuk silinder kalau dipenggal. Nah hambat jenisnya misalkan ρ, nah sedangkan luas penampangnya A. Maka penghantar ini akan memiliki hambatan sebesar R sama dengan ρ L per A. Nah, sedangkan A-nya ini adalah luas penampang yang dirumuskan pi R kuadrat. Karena kalau kabel kita potong, luas penampangnya pasti berbentuk lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran berarti rumusnya pi R kuadrat, luas lingkaran. Oke, R di sini hambatan listrik penghantar satuannya ohm, sedangkan ρ itu hambat jenis penghantar satuannya ohmmeter. Nah ini tergantung dari jenis bahannya. Untuk bahan yang berbeda akan mempunyai hambat jenis yang berbeda. Nanti kita bisa melihat pada tabel ya. Nah sedangkan L ini adalah panjang penghantar, satuannya meter. A di sini menyatakan luas penampang penghantar ya, satuannya adalah meter kuadrat. Sedangkan R itu adalah jari-jari penampang, satuannya meter. Oke. Nah ternyata hambatan suatu penghantar itu terpengaruh oleh suhu. Jadi hambatan pada suhu tertentu, pada suhu T, itu adalah sama dengan R0 dikalikan dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, hambat jenis juga begitu bergantung pada suhu. Jadi ρT sama dengan ρ0 kalikan dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, RT itu hambatan pada suhu akhir atau pada suhu T, satuannya ohm. Nah, sedangkan R0 hambatan pada suhu awal, T0 ya, satuannya ohm. Nah, sedangkan alfa disebut koefisien suhu penghantar. Jadi koefisien suhu itu menyatakan sifat khas bahan ya. Bahan yang berbeda akan memiliki koefisien suhu yang berbeda. Jadi kalau koefisien suhu tinggi itu artinya bahwa jika bahan itu dipanaskan sedikit saja sudah naik hambatannya secara drastis. Itu berarti alfanya sangat besar. Tapi kalau alfanya kecil, sudah dinaikkan dengan suhu yang sangat tinggi, hambatannya susah naik. Nah itu alfanya kecil. Oke, delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, sedangkan ρ0 hambat jenis penghantar pada suhu T0, satuannya derajat Celcius. ρT berarti hambat jenis penghantar pada suhu akhir T, derajat Celcius ya satuannya. Oke, saya ajak sekarang melihat tabel. Nah ini tabel beberapa bahan ya. Nah, ada koefisien suhu di sini, satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin, sedangkan hambat jenis pada suhu 20 derajat di sini, ya dalam tabel ini, satuannya adalah ohmmeter. Aluminium contohnya ini mempunyai koefisien suhu segini, 0,0039, sedangkan hambat jenisnya 2,82 kali 10 pangkat min 8 ya, kuningan segini, nah hambat jenisnya segitu 7 sampai 8 kali 10 pangkat min 8. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini ya. Anda bisa pause untuk membandingkan koefisien suhu antar bahan juga hambat jenisnya ya. Nah, kalau kita lihat tembaga itu yang sering digunakan sebagai kabel punya koefisien suhu 0,00393. Hambat jenisnya 1,72 kali 10 pangkat min 8, cukup kecil. Oke, jadi R tadi rumusnya kan ρ L per A ya, hambatan penghantar itu ρ L per A rumusnya. Jadi artinya kalau ρ-nya tinggi dengan L dan A yang sama, jika ρ-nya tinggi, hambat jenis tinggi, artinya berarti hambatannya tinggi gitu ya. Nah, hambat jenis naik, maka hambatannya juga ikut naik. Nah, kalau kita lihat ρ aluminium, nah ini kan ρ aluminium, itu ternyata lebih besar daripada ρ tembaga. Nah, tembaga cuma segini, aluminium segitu. Jadi lebih besar ρ aluminium daripada tembaga. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa hambatan dari aluminium untuk panjang dan luas penampang yang sama itu lebih besar daripada hambatan tembaga. Sekali lagi, untuk panjang dan luas penampang yang sama, hambatan aluminium itu lebih besar daripada hambatan tembaga. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal ya. Nomor 1, kalau tembaga memiliki hambat jenis 1,72 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter.
pada suhu 20 derajat Celcius. Berapakah hambatan kawat itu pada suhu yang sama jika panjangnya 3,14 meter dan jari-jari penampangnya 0,1 mm? Oke, kita jawab. Perlunya ini ya, saya tulis dulu. Panjangnya sudah diketahui juga. Nah, jari-jari penampang saya jadikan meter, 0,1 mm itu sama saja dengan 10 pangkat min 4 meter. Nah, R-nya tadi rumusnya rho L per A ya. Nah, sedangkan A-nya saya urai. Ini bentuknya kan lingkaran ya penampangnya, sehingga luas penampang pi R kuadrat, luas lingkaran. Jadi ini rho-nya saya masukkan, L-nya saya masukkan, pi-nya saya ambil 3,14, jari-jari 10 pangkat min 4. Ini di kuadrat ya. Nah, ini dicoret, hasilnya adalah 1,72 ohm. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, hambatan pengantar pada suhu 0 derajat Celcius adalah 100 kilo ohm. Jika pengantar itu mempunyai kehabisan suhu 0,02 per derajat Celcius dan dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius, kenaikan hambatan pengantar itu adalah berapa? Yuk, kita jawab. Suhu awalnya adalah 0 ya, sedangkan suhu akhirnya 100 derajat Celcius. R0-nya sudah diketahui, hambatan pada suhu awal 0 ya, 100 kilo ohm, sedangkan alfa koefisien suhunya adalah 0,02 per derajat Celcius. Nah, ini yang ditanyakan adalah kenaikan dari hambatan karena pemanasan tersebut. Kenaikan hambatan itu berarti RT dikurangi R0. Ya, R pada suhu akhir dikurangi R pada suhu awal. Jadi RT tadi rumusnya kan R0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Nah, ini saya kalikan ke dalam aja, R0 plus R0 alfa delta T. Nah, R0-nya saya pindah ke ruas kanan, jadinya RT min R0 ya. Nah, sama dengan R0 alfa kali delta T. Nah, RT per R0 tidak lain adalah delta R. Jadi ini tetap R0 alfa delta T. Nah, kita masukkan R0-nya itu adalah 100, biarkan kilo ohm. Alfanya saya masukkan ke dalam, delta T-nya 100 dikurangi 0. Karena R0 itu satuannya kilo ohm, maka nanti delta R itu juga bersatuan kilo ohm. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 20 kilo ohm. Jadi yang tepat jawaban B. Nomor 3, hambat jenis kawat nikrom pada suhu 20 derajat Celcius adalah 10 pangkat min 6 ohm meter. Koefisien suhu kawat itu 0,004 per derajat Celcius. Bila dipanaskan hingga bersuhu 120 derajat Celcius, maka berapakah hambat jenisnya sekarang? Nah, ini diketahui suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, suhu akhir 120 derajat Celcius. Nah, hambatan pada suhu awal adalah hambat jenis ya, pada suhu awal 10 pangkat min 6 ohm meter. Nih ya, diketahui dalam soal. Nah, sedangkan alfa, koefisien suhunya 0,0004 per derajat Celcius. Yang ditanyakan hambat jenis pada suhu akhir, yaitu pada suhu 120 derajat. Oke, kita hitung. Rho T sama dengan rho 0, kalikan dalam kurung 1 plus alfa delta T. Rho 0-nya sudah ketahuan, dimasukkan. Alfanya masuk juga. Delta T-nya 120 dikurangi 20. Ini kan 100. 100 dikalikan ini berarti 0,04 ya. Jadi ini 0,04 ditambah 1, berarti hasilnya adalah 1,04 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Physics is very easy and fun.